Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Langsung saja saya perkenalkan, nama saya Muhammad Latif SUD, berasal dari MI Fitrah Surabaya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran hukum bacaan ro untuk materi Quran Hadis kelas 6. Langsung saja, merupakan suatu ibadah. Jadi ketika kita mengaji Al-Quran itu juga sudah dianggap ibadah. Jadi ketika kita belajar tentang ilmu tajwid juga termasuk ibadah. Ketika kita belajar tentang hukum bacaan ro, itu juga kategorinya ibadah. Jadi semoga amal ibadah yang kita laksanakan atau ilmu yang kita dapatkan bermanfaat fi dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan ilmu tajwid adalah hukumnya ma'asi, hukumnya dosa, dikategorikan maksiat. Jadi ketika kita baca Al-Quran tidak dengan hukum tajwid, itu dianggap dosa. Berikutnya langsung saja kita ke pokok materi, yaitu mengenal hukum bacaan ro. Ya. Dalam membaca ayat-ayat Al-Quran harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi perlu diperhatikan, dengan menerapkan ilmu tajwid, bacaan kita menjadi fasih. Salah satunya adalah memahami dan membaca huruf hukum bacaan ro sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Cara membaca hukum ro yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ada 3 macam. Ya, perlu dipahami ada 3 macam. Yang pertama adalah tafkhim, ro yang dibaca tafkhim. Yang kedua adalah ro yang dibaca tarkik. Yang ketiga adalah ro yang dibaca jawazul wajahaini. Jadi ada 3 cara untuk memahami hukum bacaan ro. Untuk tafkhim sendiri artinya adalah hukum bacaan yang tebal. Untuk tarkik adalah hukum bacaan yang tipis. Jawazul wajahaini di sini adalah menjelaskan tentang hukum bacaan yang mana diperbolehkan dibaca tipis dan juga diperbolehkan dibaca tebal. Langsung saja untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah ro tafkhim. Ya, untuk pelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah ro tafkhim. Tafkhim yaitu adalah hukum bacaan ro dengan dibaca tebal, ya. Hukum membaca huruf ro dibaca tafkhim atau dibaca tebal, ya, apabila. Jadi perhatikan, yang pertama, ro berharakat fathah atau fathah tanwin. Jadi ketika ada ro fathah atau ro fathah tanwin, ro atau ru, ya, di situ dia juga dibaca tebal. Saya ulang kembali. Contohnya adalah ro, ya, itu harus dibaca tebal. Berikutnya adalah ro berharokat dhammah atau berharokat dhammah tanwin. Jadi tadi fathah fathah tanwin, sekarang dhammah dhammah tanwin, yaitu ru, run, ya, ru, run, ya, perlu diperhatikan. Berikutnya adalah ro sukun atau sukun karena wakof yang huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Contohnya adalah alhaakumut takatsur. Jadi fu, yaitu sebelum ro sukun ada harokat dhammah yang mana di situ dibaca tebal. Atau juga ketika wakof wan haw, ya, haw. Jadi haw ada sukun, ya, sebelumnya fathah atau dhammah. Jadi tadi fu itu sebelum dhammah, yang haw itu adalah sebelumnya fathah. Yang mana bisa ketika wakof atau ketika memang dibaca sukun. Berikutnya adalah
Ro sukun karena wakof yang didahului dengan mat fathah atau mat dhammah. Seperti contohnya adalah syakur, kur, ya ro sukun didahului mat dhammah. Sekarang abror, ror, ya. Jadi itu didahului mat yang berharakat fathah. Berikutnya adalah ro sukun karena wakof. Sebelumnya huruf sukun dan sebelumnya lagi huruf yang berharakat fathah atau dhammah. Perhatikan ro sukun karena wakof. Sebelumnya huruf sukun dan sebelumnya lagi huruf yang berharakat fathah atau dhammah. Contohnya adalah aus. Jadi ainnya berharakat dhammah. Setelahnya ada huruf yang sukun dan berikutnya bertemu ro yang sukun. Ro sukun karena wakof. Sebelumnya ro itu ada huruf yang sukun. Jadi sebelum ro sukun yaitu huruf sinnya, ya. Dan sebelumnya lagi berharakat fathah, yaitu kalau yang berharakat fathah adalah asy, ya asy. Ain itu berharakat fathah, setelahnya ada shin sukun, setelahnya lagi ada ro sukun. Itu juga dikategorikan bacaan ro tebal atau aus. Jadi ainnya ada harakat doma, setelah doma ada sukun. Setelah sukun itu ketemu ro yang diharakati sukun. Itu kaidahnya hukum bacaan ro tebal. Berikutnya adalah ro sukun karena wakof didahului dengan huruf isti'ala yang sukun. Jadi ro sukun karena wakof didahului dengan huruf isti'ala yang dibaca sukun. Qito, ya qito, ya ro sukunnya dibaca, ro-nya dibaca sukun. Sebelum ro ada po, ya huruf isti'ala yang mana huruf isti'ala itu ada 7, yaitu khusadhatin qid. Ro, sadiq, ta, dha. Saya ulang lagi. Sadiq, dha, ta, dha, qaf dengan ghain kha. Ya ada 7 ya. Huruf isti'ala. Yang mana ketika sebelum huruf isti'ala itu ada huruf yang dibaca sukun, ya. Itu dibaca tebal. Jadi ro karena wakof didahului huruf isti'la yang sukun. To-nya kan dibaca sukun. Qito, ya. Qito. Berikutnya adalah ro sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf isti'la hidup. Jadi perlu diperhatikan ro sukun ya sebelumnya kasroh. Ini ro sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya huruf isti'la yang hidup. Jadi karena tadi istilahnya berharokat, yang sekarang isti'lanya hidup. Jadi mil. Jadi ada ro kasroh bertemu ro sukun, ya ada kasroh bertemu ro yang sukun, itu bertemu huruf isti'la, ya yang hidup. Itu yang bertemu fathah, ya. Mil sod mil tidak boleh dibaca mir, tapi harus dibaca mil. Saya ulang kembali, tidak boleh dibaca mir, tapi harus dibaca mil. Jadi labil mil mil, ya dibaca tebal. Berikutnya adalah yang terakhir ro sukun yang didahului hamzah wasol, ya walaupun harokatnya kasroh. Jadi ro sukun didahului hamzah wasol walaupun harokatnya kasroh. Seperti irhamna id, ya kan ada ro sukun sebelumnya kasroh, ya didahului hamzah. Di situ kaidahnya adalah dibaca tebal. Dia harus dibaca irhamna, Rabbilhamhuma. Itu terkait kaidah hukum bacaan ro. Saya ulang kembali terkait hukum bacaan ro, ya. Ini sebelum saya lanjutkan contoh yang detail, perlu dipahami orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan susah payah mendapatkan 2 pahala. Jadi dalam hal ini ketika mengucapkan ro memang banyak kaidah-kaidah yang mana di situ mungkin agak sulit untuk dipahami. Dalam tanda kutip jangan merasa khawatir atau jangan merasa kesulitan atau merasa susah karena memang hukum ro itu juga dikategorikan sulit. Jadi di sini sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Ya, adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan susah, mungkin bagi para santri atau para pendengar semua, ketika merasa kesulitan dalam membaca Al-Quran, terutama di hukum ro, ya
Di sini akan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala susah dan terbacanya. Yang kedua adalah pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Itu saja. Berikutnya adalah saya contohkan terkait hukum ro, ya. Yang pertama ro, yang pertama tadi ro yang berarti fathah atau fathah tanwin. Saya contohkan Rabbana atina ro, ya. Naron ro fathah, naron ha itu ro fathah tanwin. Contohnya adalah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا ربنا را. Nah, di sini ada ra tafkhim karena ra fathah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Jadi di sini ada ra fathah, ra dengan fil akhirah. Yang kedua juga dibaca fathah. Berikutnya naron hamiyah. Tasna naron hamiyah. Ra fathah tanwin. Ya, di sini juga dibaca tebal. Yang berikutnya adalah berharokat dhamma atau dhamma tanwin. Alla tazir waziratun wizra ukhra narun hamiyah. Jadi alla taziru, ya di situ ada ru berharokat dhamma, ada ra tafkhim. Narun ha juga ada ra dhamma tanwin, ya di situ juga dibaca tebal. Berikutnya adalah ra sukun atau sukun karena wakaf yang huruf sebelumnya harokat fathah atau dhammah. Nah, saya contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ya, fu di situ ada ra sukun karena wakaf, ya, sebelumnya dhammah. Fashalli li rabbika wanhar. Wanhar. Jadi haw di situ ada ra sukun karena wakaf sebelumnya fathah. Berikutnya adalah ra sukun karena wakaf yang didahului dengan mad fathah atau mad dhammah. Nah, boleh diperhatikan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Nah, di sini ada ra sukun, ya, yang bertemu mad yang dhammah. Dibaca tebal. Wa tawaffana ma'al abrar. Nah, di sini ra sukun karena bertemu mad yang fathah. Ya, berikutnya adalah ra sukun karena wakaf sebelumnya huruf sukun dan sebelumnya lagi huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Wala yuridu bikumul 'usr. Wala yuridu bikumul 'usr. Ya, 'usr. Jadi ada ra sukun, ya, sebelumnya sin sukun, sebelumnya dhammah. Walayalin 'ashr. 'Ashr. Ya, di sini juga ada ra sukun sebelumnya huruf sukun shin yang sebelumnya juga fathah, ya, itu juga dibaca tebal. Berikutnya adalah ra sukun karena wakaf didahului dengan huruf isti'ala yang sukun, ya, huruf isti'ala yang to di sini, ya. Ainal qita, ainal qita, ya, qita yang ra-nya tebal, ya, tidak boleh qita, tidak boleh, harus qita, dibaca tebal atau tafkhim atau isti'ala. Berikutnya adalah ra sukun sebelumnya kasrah dan setelahnya huruf isti'alah hidup. Inna rabbaka labil mirsad. Labil mirsad. Labil mirsad. Ya, di sini kaidahnya adalah ra sukun sebelum kasrah seharusnya dibaca tipis. Karena bertemu huruf isti'ala maka harus dibaca tebal. Tidak boleh dibaca mil, harus mirsad. Oke. Berikutnya adalah ra sukun yang didahului hamzah wasal walaupun harokatnya kasrah, ya. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma. Rabbir, ya, birha ada ra sukun sebelumnya hamzah wasal, ya. Walaupun harokatnya
kasroh ya harokat sebelumnya ya atau binya kasroh atau irhamna ya dibaca kasroh. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait hukum